Tanpa sepengetahuanmu, bukan hanya tanaman yang ditempatkan di pertanian atau ladang, karena terkadang ada juga benda-benda aneh dan makhluk yang dipelihara di pertanian. Ya, ini adalah peternakan ular dan ini adalah peternakan buaya. Dan itu baru beberapa dari peternakan unik yang akan kalian saksikan di video ini. Di sini kami akan menunjukkan berbagai macam peternakan kepada kalian. Tapi sebelum itu, silakan like dan subscribe dulu ya. Itu sangat berarti bagi kami para pembuat konten. Terima kasih dan mari kita mulai. Nomor 12, pertanian wasabi di Jepang. Di tengah lembah yang dingin dan tenang di pegunungan Alpen Jepang, ada sebuah pertanian unik yang hampir mustahil untuk dibudidayakan. Wasabi asli, bukan pasta hijau pedas yang biasa kita lihat di restoran sushi. Karena biasanya itu hanya lobak pedas yang dicampur dengan pewarna makanan. Yang kita maksud di sini adalah Wasabia japonica yang asli. Sebuah akar yang sensitif, mudah tersinggung dan sangat sulit untuk dirawat, yang harganya bisa mencapai dengan harga lebih dari $300 Amerika Serikat per kilo. Salah satu pertanian wasabi paling terkenal di seluruh Jepang adalah Dayo Wasabi Farm di prefektur Nagano yang sudah berdiri sejak tahun 1915. Alih-alih di sawah atau di tanah, kamu akan melihat tanaman ini di sungai dengan aliran air yang jernih dan dingin, ditutupi kain hitam untuk melindungi dari sinar matahari. Kenapa? Karena meskipun sedikit saja terlalu panas, tanaman ini akan langsung mati. Jika airnya sedikit hangat atau kekurangan oksigen, tanaman ini tidak akan bisa hidup. Bahkan jumlah nutrisi di dalam air, jika terlalu banyak atau kurang, tanaman ini juga tidak akan tumbuh. Di sini, pertaniannya berbeda. Mereka membuat kanal buatan dan saluran air bertingkat untuk meniru aliran alami dari pegunungan. Tapi yang luar biasa, butuh 3 tahun sebelum kamu bisa memanen satu akar wasabi. Dan ketika sudah dipanen, kamu masih harus memarutnya dengan parutan khusus yang terbuat dari kulit hiu yang disebut oroshi. Harus langsung dimakan juga, karena setelah 15 menit, rasa dan pedasnya akan hilang. Dalam waktu 30 menit, hampir tidak ada yang tersisa. Sebenarnya, lebih dari 95% wasabi di seluruh dunia adalah palsu. Jadi di Jepang, pertanian wasabi asli bukan hanya bisnis. Ini adalah sebuah seni. Bagi para koki sushi kelas atas di Tokyo dan Kyoto, mereka siap membayar mahal hanya untuk akar wasabi segar. Ini bukan sekadar saus cocolan. Ini adalah sebuah pertunjukan, penghormatan terhadap makanan dan tradisi yang kini jarang terlihat. Nomor 11, peternakan terapung di Belanda. Di mana terakhir kali kamu melihat sebuah pertanian? Mungkin di pedesaan, benar kan? Ladang hijau, padang rumput yang luas, dan sapi-sapi yang bahagia sedang merumput. Tapi di Belanda, ada sebuah pertanian yang benar-benar mengapung. Selamat datang di peternakan terapung di Rotterdam, peternakan susu terapung mandiri pertama di dunia. Ya, kamu tidak salah dengar, ada peternakan yang mengapung di tengah pelabuhan yang sibuk. Penuh dengan kapal kargo dan derek. Peternakan ini memiliki sekitar 40 sapi mesin pemerahan susu robotik, sistem penampungan air hujan, dan cara sendiri untuk mendaur ulang kotoran hewan. Dan ini tidak membutuhkan lahan sama sekali. Peternakan ini dibangun pada tahun 2019 sebagai eksperimen oleh sebuah perusahaan Belanda yang bernama Belladon, bekerja sama dengan para ahli di bidang pertanian berkelanjutan. Peternakan ini memiliki 3 lantai. Lantai paling atas digunakan untuk sapi, atapnya transparan agar cahaya alami bisa masuk. Lantai tengah digunakan untuk pengolahan susu dan pakan ternak. Dan lantai paling bawah berisi semua utilitas dan sistem flotasi agar tetap seimbang di atas air. Yang lebih mengagumkan lagi, bukan hanya lokasinya yang unik di sini, bahkan sistem pemberian makan sapi di sini berasal dari limbah perkotaan, seperti sisa sayuran dari pasar, ampas bir dari pabrik bir, dan rumput dari taman-taman kota. Air hujan juga dikumpulkan untuk keperluan pembersihan dan minum. Susu juga diproses di sini, dimasukkan ke dalam botol dan dijual. Semuanya dilakukan di dalam peternakan terapung ini. Dan lebih dari itu, ini memiliki tujuan yang lebih luas. Di masa ketika dampak perubahan iklim semakin parah dan beberapa kota pesisir mulai tenggelam, peternakan terapung seperti ini bisa menjadi solusi. Mereka tidak terkena banjir, tidak membutuhkan lahan yang luas, dan bahkan mengurangi emisi karbon dari transportasi. Saat ini, mereka juga sedang mempertimbangkan peternakan ayam terapung, pertanian sayur terapung, dan rumah kaca yang mengapung. Secara sederhana, sapi-sapi di Rotterdam sudah menjadi bagian dari masa depan pertanian.
Mengapung di atas air, diberi makan sisa makanan dan diperah susunya oleh robot. Nomor 10, peternakan buaya di Thailand. Kamu mungkin tidak menyangka, tapi di luar Bangkok, Thailand, ada salah satu jenis pertanian paling mengejutkan di dunia, yaitu peternakan buaya. Ini bukan kebun binatang, juga bukan untuk konservasi. Di sini, ribuan buaya dipelihara untuk daging, kulit, dan kadang-kadang bahkan untuk keamanan. Pemandangannya, ratusan bak besar yang masing-masing berisi mini dinosaurus yang sedang menyelam bersamaan. Di peternakan-peternakan ini, buaya Siam dan buaya muara dipelihara seperti ayam di peternakan unggas. Industri ini dimulai pada tahun 1950-an, tapi pada tahun 80-an permintaannya meledak. Dan sekarang, lebih dari 1.000 peternakan buaya terdaftar di Thailand. Samut Prakan Crocodile Farm and Zoo saja memiliki lebih dari 100.000 buaya yang terbesar di dunia. Tapi kenapa memang? Produk utamanya kulit buaya untuk tas mewah, ikat pinggang, sepatu, dan dompet. Kulit buaya Thailand dikenal karena kekuatan dan keindahan polanya. Buaya disembeli pada usia yang tepat untuk memastikan sisik perutnya rata, bagian paling penting dari kulitnya. Tapi tidak hanya itu, daging buaya juga sekarang dijual sebagai hidangan eksotik di beberapa restoran pilihan. Ada juga beberapa produk lain seperti minyak buaya dan bahkan kapsul darah buaya yang diklaim memiliki manfaat kesehatan. Tapi katanya belum ada cukup bukti. Dan yang lebih mengejutkan, buaya juga digunakan sebagai sistem keamanan. Di beberapa provinsi di Thailand, ada pagar yang dipenuhi buaya hidup untuk mencegah pencuri. Dan tentu saja ada kontroversi. Menurut para kritikus, ada masalah kesejahteraan hewan, perkawinan sedarah, dan perdagangan ilegal buaya liar. Menurut pihak berwenang, peternakan-peternakan ini justru membantu melindungi spesies liar. Nomor 9, peternakan siput di Prancis. Kalau kamu berkunjung ke pedesaan Prancis di Burgundy, Provence, atau Lembah Hilir, kamu mungkin akan mengira ladang-ladang itu adalah kebun anggur. Tapi kalau dilihat dari dekat, kamu akan menyadarinya. Ribuan siput merayap perlahan di rerumputan, dengan jaring di atasnya sebagai peneduh. Inilah dunia heliciculture, yaitu beternak siput untuk dikonsumsi. Ini bukan sekadar hobi orang Prancis saja. Ini adalah industri yang sah dengan pedoman sendiri, ilmu pengetahuan, dan permintaan yang besar. Yang paling ikonik, escargot, adalah makanan khas Prancis yang terkenal, yaitu siput yang dimasak dengan mentega, bawang putih, dan rempah-rempah. Bagaimana prosesnya? Setiap musim semi, siput dewasa dibiakkan pada suhu yang terkontrol. Semua siput itu hermaprodit, jadi masing-masing bisa bertelur hingga 100 butir telur. Setelah menetas, mereka akan dipindahkan ke peternakan siput terbuka, sebuah area luar ruangan dengan rumput, sistem pengabut, dan cukup naungan. Saat mereka tumbuh, mereka diberi makan pakan siput yang kaya kalsium agar cangkangnya menjadi kuat. Dibutuhkan waktu hingga 12 bulan sebelum mereka bisa dipanen. Proses ini sangat sensitif. Jika terlalu kering, siput tidak akan bergerak. Jika terlalu basah, mereka bisa tenggelam. Jika terlalu panas, mereka akan mati. Dan bahkan setelah dipanen, pengambilan tetap dilakukan secara manual. Tidak ada jalan pintas di sini. Kesabaran, itulah modalnya. Setelah memetik, siput-siput itu harus dimasukkan dulu ke dalam wadah pembersihan agar isi perutnya bisa dikeluarkan. Baru setelah itu mereka diproses. Ada yang dikalengkan, dibekukan, atau langsung dimasak. Yang paling bagus dijual hidup-hidup ke restoran fine dining. Dan meskipun ini adalah hidangan mewah di negara lain, di baliknya ada ribuan jam kerja manual. Peternakan siput itu sunyi. Semua gerakan berjalan lambat. Tapi ada kedamaian yang berbeda. Seolah-olah tanaman berkata, jangan memaksa dunia berjalan lebih cepat. Nomor 8. Pertanian gunung es di Newfoundland. Di pesisir Newfoundland dan Labrador di Kanada, ada jenis pertanian yang hampir tidak terpikirkan bisa dilakukan. Karena ini tidak dilakukan di darat, melainkan di tengah lautan. Di sini, yang dibudidayakan bukanlah tanaman, melainkan es. Balok-balok besar es kuno dipotong, diambil dari laut, dilelehkan dan dibotolkan sebagai salah satu air minum paling murni di dunia. Ya, kamu tidak salah dengar. Di tempat ini, es adalah hasil panennya. Setiap musim semi dan musim panas, ada yang disebut Iceberg Alley, di mana ribuan balok es turun dari Greenland mengapung di lautan Atlantik yang dingin.
Banyak dari gunung es ini berusia lebih dari 10.000 tahun, potongan-potongan kenangan dari zaman es yang lalu. Dengan menggunakan kapal, winch, jaring, dan kadang-kadang dinamit, para pemanen gunung es dengan hati-hati mengumpulkan balok-balok es tersebut. Es tersebut dilelehkan di fasilitas di tepi pantai dan air bersihnya dibotolkan untuk dijual. Es ini hampir tidak mengandung mineral atau kotoran apapun. Saking bersihnya, para ahli mengatakan bahwa rasanya seperti minum udara saja. Karena kualitasnya yang sangat murni, air ini bahkan harus ditambahkan sedikit mineral agar bisa memenuhi standar kesehatan dasar. Tapi bukan hanya air yang dijual. Ada juga perusahaan yang mengekspor es khusus untuk koktail mewah. Seperti di Bar-Bar Bintang 5 di Dubai, di mana minuman didinginkan dengan es dari gletser yang sudah ada ribuan tahun. Meskipun tampaknya jauh dari pertanian tradisional, pertanian gunung es memiliki sistem yang sama. Cari sumber daya terbarukan, kumpulkan dengan baik, proses, kemas, dan jual. Perbedaannya hanya ladangnya adalah Samudra Atlantik dan hasil panennya lebih cepat mencair daripada awan di musim panas. Nomor 7. Peternakan unta untuk kontes kecantikan di Arab Saudi. Di padang pasir Arab Saudi, di mana hanya ada pasir dan panas yang menyelimuti sekitar, ada satu jenis peternakan yang berbeda dari yang lain. Ini bukan untuk daging, susu, atau bulu. Di sini, produk utamanya adalah kecantikan. Benar, selamat datang di dunia peternakan unta untuk kontes kecantikan. Tempat-tempat di mana unta dirawat secara khusus untuk ikut serta dalam kontes kecantikan. Di ajang-ajang seperti King Abdul Aziz Camel Festival, total hadiah mencapai lebih dari 60 juta dolar. Jadi persaingannya sangat serius. Di sini unta-unta tidak hanya sekadar dipelihara. Mereka dimandikan, dipijat, diberi makan dengan diet khusus, dan didinginkan dengan sistem kabut agar bulunya tetap halus. Dan jika kamu bertanya-tanya bagaimana kecantikan seekor unta diukur, inilah kriterianya. Bentuk kepala, panjang leher, bentuk bibir, postur punggung, dan bahkan posisi telinga. Fitur yang simetris dan cara berjalan yang elegan juga sangat penting. Ada poin tambahan jika bulu matanya panjang dan matanya terlihat lembut. Ada unta yang diolesi minyak agar bulunya lebih berkilau. Di peternakan yang lebih elit, ada beberapa unta yang bahkan disuntik botoks di bibir dan hidungnya agar terlihat lebih besar. Ya, industri ini memang seserius itu. Tapi lebih dari sekedar kontes, ini juga merupakan simbol budaya. Bagi banyak keluarga Badui, unta adalah warisan turun-temurun. Para pemiliknya membanggakan kemenangan mereka seperti balap kuda di luar negeri. Ada spanduk, piala, dan foto-foto juara yang tergantung di peternakan. Di dunia yang terbiasa dengan produktivitas dan produksi massal, peternakan kecantikan unta bagaikan galeri seni di tengah padang pasir. Sebuah pertanian bukan untuk bertahan hidup, tapi untuk dikagumi. Nomor 6. Peternakan ular di Vietnam. Di tengah sawah yang panas dan lembab di Delta Mekong, Vietnam, ada jenis peternakan yang sangat langka dan hampir tidak bisa dipercaya, yaitu peternakan ular. Ya, kamu tidak salah dengar. Ladang-ladang ini bukan menanam padi atau sayuran, melainkan ular. Ada yang berbisa, ada yang tidak, tapi semuanya dipelihara untuk satu tujuan. Untuk diambil bisanya, dijadikan obat, atau kadang-kadang dijadikan hidangan. Yang paling terkenal di antaranya adalah peternakan ular Dong Tam yang dijalankan langsung oleh militer Vietnam. Peternakan ini didirikan pada masa perang untuk memproduksi anti-bisa sendiri. Sekarang lebih dari 50 jenis ular dipelihara di sini, mulai dari kobra dan viper hingga piton. Beberapa ular diperah bisanya menggunakan membran tipis yang ditempelkan pada wadah. Beberapa lainnya dijual untuk pengobatan tradisional atau dijadikan minuman keras dengan ular di dalam botol. Ketika kamu masuk ke dalamnya, rasanya seperti masuk ke dunia lain. Ada kandang-kandang yang penuh dengan ular merayap. Ada lubang-lubang dangkal yang isinya tubuh-tubuh yang meliuk-liuk. Para teknisi memakai sarung tangan dan helm saat mengambil racun dari ular-ular berbisa itu. Dan kalau kamu pikir hanya sampai di situ saja, masih ada juga tempat makan di dalam beberapa peternakan ini. Di sini, kamu bisa mencicipi piton panggang, sup kobra, atau arak ular. Sebuah botol minuman keras dengan seekor ular utuh di dalamnya. Ini biasanya dijadikan hadiah di Vietnam sebagai simbol kekuatan. Tapi tidak semua orang senang. Ada kelompok lingkungan yang mengatakan bahwa ada penangkapan ilegal di hutan dan beberapa fasilitas tidak aman.
Jadi meskipun pemerintah memiliki regulasi, sulit untuk menerapkannya secara berkelanjutan. Peternakan ular di Vietnam membuktikan bahwa tidak semua pertanian bergantung pada sinar matahari atau tanah. Sebaliknya, mereka mengandalkan racun, daging, dan kepercayaan bahwa sisik serta taring memiliki khasiat dan dapat menjadi obat. Nomor 5, peternakan burung unta di Afrika Selatan. Di tanah kering wilayah Little Karoo di Afrika Selatan, terdapat salah satu peternakan paling unik di dunia. Peternakan burung unta. Ini bukan peternakan unggas biasa. Di sini bukan hanya telur atau daging yang dicari, tetapi juga bulu, kulit, dan bahkan telur burung unta dijadikan produk. Dan lebih dari itu, tempat ini juga menjadi objek wisata. Industri peternakan burung unta ini konon sudah dimulai sejak abad ke-19. Dulu, bulu burung unta sangat mahal hingga disebut sebagai emas putih. Bulu ini digunakan sebagai hiasan pada topi orang-orang kaya di Eropa. Dan katanya, harganya bahkan lebih mahal daripada berlian jika dibandingkan berdasarkan beratnya. Sekarang bulu sudah tidak terlalu tren, tapi pendapatan tetap didapat dari daging, kulit mewah, dan bahkan seni dari cangkang telur. Kulit burung unta dijadikan tas, ikat pinggang, sepatu, dan interior mobil mewah. Satu burung unta saja bisa menghasilkan lebih dari 1 meter kulit premium dengan pola bekas bulu yang khas. Di peternakan-peternakan ini, kamu bisa melihat ratusan burung raksasa berlari di ladang. Mereka bisa berlari hampir 70 km per jam. Dibutuhkan pengalaman untuk membimbing mereka. Satu gerakan yang salah, tendangan kuat bisa membahayakan. Dan bukan cuma itu, beberapa peternakan terbesar seperti Kango Ostrich Farm memiliki tempat wisata yang terbuka untuk umum. Dulu, orang boleh menunggangi burung unta, tapi sekarang itu sudah dilarang karena masalah kesejahteraan hewan. Sebagai gantinya, mereka hanya menunjukkan bagaimana cara merawat burung-burung tersebut dan seberapa primitif mereka. Seperti dinosaurus yang masih hidup. Ada juga toko souvenir di peternakan tempat mereka menjual cangkang telur yang sudah dihias. Dikat, diukir, dijadikan kap lampu atau kotak perhiasan. Satu butir telur saja bisa menampung lebih dari 1,5 liter cairan. Afrika Selatan masih menjadi pengekspor burung unta terbesar. Namun, Namibia, Botswana, dan Amerika Serikat juga mulai menyusul. Bayangkan sebuah peternakan yang seperti gabungan pabrik, kebun binatang, dan taman hiburan. Namun, semuanya berpusat pada seekor burung yang sangat besar, seperti makhluk prasejarah. Nomor 4, peternakan alpaka di Peru. Di ketinggian lebih dari 13.000 kaki di lereng pegunungan Andes di Peru, di mana udara sangat tipis dan cuacanya ganas. Di sana terdapat jenis peternakan yang tidak mudah kamu temukan di tempat lain di dunia, peternakan alpaka. Tapi lupakan dulu soal pagar, traktor, dan lumbung. Di sini peternakannya luas, berangin, dan seolah tak berujung. Setiap hari kawanan alpaka merintasinya seperti penjaga tua pegunungan. Selama lebih dari 6.000 tahun, orang-orang Andes telah bergantung pada alpaka. Bukan hanya untuk woolnya, tetapi juga untuk mata pencaharian dan budaya mereka sendiri. Saat ini, lebih dari 80% semua alpaka di seluruh dunia masih ditemukan di Peru. Bulu alpaka yang dikenal dengan julukan Andean Gold tidak hanya sekadar lembut. Bulu ini hipoalergenik, lebih halus dari kasmir, dan secara alami tersedia dalam 22 warna, mulai dari putih hingga hitam. Tapi yang paling mahal adalah yang disebut Royal Alpaca. Disebut Royal Alpaca, biasanya berasal dari alpaka muda yang disebut cria. Di komunitas di pegunungan, bertani dilakukan secara bersama-sama. Mereka membagi padang rumput dan setiap tahun mereka bersama-sama mencukur bulu alpaka. Prosesnya dilakukan secara manual, dengan hati-hati agar hewan tidak terluka dan agar wool yang berharga tidak rusak. Tapi ini bukan sekadar bisnis, ini adalah cara hidup. Banyak dari mereka masih tinggal di pondok batu beratap rumput. Mereka mengandalkan tanaman obat dan ritual yang melibatkan doa, persembahan, dan keyakinan. Sebuah tanda jelas dari rasa hormat terhadap alam. Meskipun ada tantangan di pasar global dan mereka sering menerima harga yang rendah, perjuangan tetap berlanjut. Pemerintah dan beberapa LSM membantu mereka mendapatkan akses yang lebih langsung ke konsumen dan memastikan pendapatan yang adil. Pemandangannya benar-benar menakjubkan. Padang rumput yang seolah tak berujung, angin yang sejuk, dan para penggembala yang tampak sudah menjadi bagian dari alam. Di Peru, setiap alpaka bukan sekedar hewan, melainkan pembawa sejarah dan kehidupan dari sebuah budaya kuno. Nomor 3, budidaya ikan vertikal di Singapura. Bayangkan ini, sebuah negara yang ukurannya hampir sama dengan Metro Manila. Di
Tidak ada lahan pertanian, tidak ada sungai yang dalam, dan hampir semua makanan diimpor. Bagaimana mereka bisa memproduksi makanan sendiri? Jawaban Singapura sederhana saja, mendirikan budidaya ikan vertikal. Ya, ini bukan fiksi ilmiah. Memang ada gedung-gedung yang terlihat seperti gudang, tapi di dalamnya ada pangki ikan bertingkat dengan ikan-ikan yang berenang di setiap lantai, seperti ikan nila, lele, dan kakap putih. Bukan di laut, bukan di kolam, mereka ada di dalam gedung. Yang paling maju di sini adalah Apollo Aquaculture Group. Dari luar terlihat seperti pabrik biasa, tapi begitu masuk, rasanya seperti masuk ke akuarium yang digabungkan dengan laboratorium teknologi. Ada AI, sensor, alat pemberi makan otomatis, dan lampu LED yang seperti lampu disco untuk ikan-ikan. Ini dibuat sebagai respons terhadap masalah ketahanan pangan di negara ini. Di bawah inisiatif 30x30 dari pemerintah, mereka menargetkan untuk mendapatkan 30% dari nutrisi mereka dari produksi lokal pada tahun 2030. Dan bagian besar dari ini adalah budidaya ikan vertikal. Dengan menggunakan otomatisasi, setiap tangki dikontrol suhunya, tingkat pH, oksigen, dan makanannya. Tidak lagi bergantung pada cuaca. Tidak ada badai, tidak ada banjir, selalu musim panen. Ini dapat menghasilkan lebih dari 500 ton makanan laut setiap tahun. Masih kecil dibandingkan dengan total permintaan, tapi sudah cukup untuk membuktikan bahwa pertanian perkotaan mungkin dilakukan di tengah kota. Tantangannya, biaya awalnya sangat besar. Dibutuhkan insinyur yang ahli dalam perangkat lunak dan aquakultur. Namun ini dipandang sebagai masa depan pertanian, terutama di negara-negara yang kekurangan lahan tetapi kaya akan teknologi, seperti Hong Kong, Tokyo, atau bahkan New York. Di Singapura, fasilitas budidaya ikan tidak berada di luar, berada di atas, di dalam, dan di masa depan. Ini adalah bukti bahwa di zaman sekarang, bahkan pertanian pun bisa naik ke level berikutnya. Nomor 2, pertanian sayuran Arktik di Svalbard, Norwegia. Di ujung dunia, sekitar 1.300 km dari kutub utara, terdapat sebuah tanah es dan ketenangan. Svalbard, sebuah kepulauan terpencil yang berada di bawah kedaulatan Norwegia. Biasanya tempat ini dikaitkan dengan beruang kutub, gletser, dan gudang benih global yang terkenal. Namun di bawah tanah beku ini, ada pemandangan yang tampaknya mustahil. Sebuah kebun sayur di tengah es. Ya, kebun sayur. Di sebuah tempat yang hampir 4 bulan tanpa sinar matahari, ada tanaman selada, kol, basil, dan microgreens. Tanpa matahari, tanpa tanah, tapi tetap panen. Dan ini bukan fiksi ilmiah. Inilah Polar Permaculture Solutions, pertanian paling utara di seluruh planet ini. Dengan menggunakan kontainer pengiriman bekas, lampu LED, dan sistem kontrol iklim berteknologi tinggi, tanaman ditanam di dalam kotak baja yang dingin. Secara harfiah ini adalah rumah kaca di tengah permafrost. Bagian dalamnya seperti laboratorium. Suhu diatur dengan baik, udara dikontrol, ada cukup karbon dioksida dan kelembapan, serta rak-rak disusun secara vertikal untuk memaksimalkan ruang. Orang yang memulai ini adalah seorang koki Amerika bernama Benjamin Vidmar yang pada tahun 2015 memutuskan untuk mengubah sistem pangan di Svalbard. Karena dulu, satu kepala selada saja harganya bisa mencapai $8. Dan semua makanan harus diterbangkan dari daratan utama Norwegia. Mahal, lama, dan tidak berkelanjutan. Tapi berkat pertanian Arktik ini, sekarang penduduk lokal sudah punya hasil panen sendiri. Restoran-restoran menyajikan salad Arktik. Para siswa berkunjung untuk belajar bahwa makanan bisa tumbuh bahkan di samping es. Dan perlahan-lahan, jejak karbon di tempat ini berkurang. Di luar ada es, salju, dan malam kutub. Tapi di dalam kontainer, selada hijau bersinar di bawah lampu LED. Ada aliran air nutrisi yang tenang dan uap hangat dari tangki kompos. Ini seperti proyek sains yang menjadi kenyataan. Dan mungkin ini juga sekilas masa depan pertanian. Nomor 1, peternakan tuna sirip biru di Mediterania. Dan inilah kita di peternakan paling unik di seluruh hitungan mundur ini. Dan mungkin juga yang paling mahal. Di pesisir Spanyol, Italia, Kroasia, dan Malta ada peternakan di bawah laut. Kamu tidak akan melihat pagar atau traktor di sini. Sebagai gantinya, ada jaring-jaring raksasa berbentuk lingkaran yang mengapung di bawah ombak. Dan di dalamnya, berenang salah satu ikan termahal dan tercepat di dunia. Ikan tuna sirip biru Atlantik. Ya, ini adalah peternakan tuna. Tapi ini tidak seperti tambak ikan yang membesarkan ikan dari telur.
Tuna muda ditangkap dari laut saat masih hidup dan dipindahkan ke ramba lepas pantai. Di sini mereka dibesarkan, memanfaatkan kecepatan dan kekuatan tubuh mereka sampai mencapai bobot jual ideal. Ini disebut penggemukan tuna. Seekor tuna bluefin dewasa bisa dijual lebih dari $1 juta di lelang tuna untuk sushi di Jepang. Dan karena itu, jadi seperti emas. May ng tuna farming, pero may kapalit. Ikan-ikan tersebut tidak berkembang biak di penangkaran. Mereka membutuhkan laut terbuka, selalu bergerak, dan mudah mati jika stres. Jadi, alih-alih budidaya sungguhan, mereka menggunakan sistem hibrida. Ditangkap dulu, dipelihara di ranch, lalu dipanen. Setiap musim semi, saat tuna melewati Selat Gibraltar, disinilah mereka ditangkap. Mereka dipindahkan ke jaring yang sebesar lapangan sepak bola dan sedalam 20 meter. Mereka dibawa kembali ke pantai Mediterania dan di sana mereka dipelihara. Di permukaan tampak seperti ketenangan lautan saja, tapi di bawahnya seperti balet para monster-monster laut. Cepat, kuat, dan tak ternilai harganya. Ada para penyelam yang tampak seperti semut di tengah koloseum otot dan sirip. Dan secara visual, rasanya seperti menonton dokumenter alam dengan industri bernilai miliaran dolar di baliknya. Tapi ini bukan tanpa kontroversi. Kata para pemerhati lingkungan, ini bukan solusi nyata untuk penangkapan ikan berlebihan. Karena tuna masih tetap ditangkap dari alam liar. Seolah-olah hanya memperpanjang waktu sebelum mereka dipanen. Namun menurut pihak industri, sekarang ada alat pemantauan baru, regulasi yang lebih baik, dan kerjasama dengan para ilmuwan. Pada akhirnya, masih belum jelas apakah penggemukan tuna adalah masa depan perikanan yang berkelanjutan atau hanya solusi sementara untuk spesies yang perlahan-lahan mulai habis. Tapi satu hal yang pasti, belum ada peternakan lain di dunia yang taruhannya setinggi ini, seberbahaya ini, dan sememukau ini.